Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi kita mendengarkan sebuah ilustrasi tentang berada di belakang layar. 5 orang bersaudara hidup dengan tentram di sebuah kaki gunung. Orang tua mereka yang sudah meninggal mewariskan 1,5 hektar sawah dan ladang untuk diolah. Sawah dan ladang itu terletak agak jauh dari rumah, sehingga mereka harus berangkat bekerja di sawah pada pagi hari. Atas kesepakatan bersama, si sulung memerintahkan kepada si bungsu untuk tinggal di rumah selama mereka bekerja di sawah. Si bungsu menyetujui dan menyambut gembira keputusan tersebut. Setiap kali kakak-kakaknya pulang dari bekerja, mereka pasti sudah menemukan rumah mereka yang sudah bersih, rapi, dan terasa nyaman. Di atas meja makan sudah tersedia makanan dan minuman untuk mereka semua. Tempat tidur rapi semuanya, dan pakaian-pakaian kotor sudah dicuci dan digosok semuanya. Tetapi rupanya salah seorang kakak berpikiran jelek dan curiga terhadap si bungsu. Si bungsu curang. Dia tidak mau ikut ke sawah dan hanya mau bermalas-malasan saja di rumah, pikir seorang kakaknya. Setelah berhasil mempengaruhi saudara-saudaranya yang lain, diputuskanlah bahwa mereka semua harus berangkat ke sawah, termasuk si bungsu. Ketika kembali ke rumah, mereka menemukan rumah yang berantakan, tidak terurus, meja makan kosong. Mereka menyadari bahwa adik bungsu mereka yang selama ini dianggap tidak berguna, kini baru terasa bahwa dia memiliki peranan penting. Jangan pernah meremehkan orang-orang yang bekerja di belakang layar, yang tidak begitu menonjol pekerjaannya. Lihatlah, siapa saja di rumah Anda yang kelihatannya paling tidak berguna. Mungkin itu adalah orang tuamu yang sudah tua, kakek nenek yang kelihatannya hanya duduk-duduk sepanjang hari, pembantu yang pekerjaannya kelihatan tidak terlalu berharga, petugas kebersihan di gereja, pendoa yang tidak pernah kelihatan tampil di depan, atau siapapun yang pernah Anda remehkan. Belajar untuk melihat sisi baik kehadiran mereka dan bagaimana mereka kalau tidak ada di rumah atau di gereja. Tanpa sadar, kita sering berkata dengan sombongnya, biarkan saja dia pergi, biarkan dia keluar. Toh di rumah ini dia tidak berguna. Atau untuk apa ditahan-tahan? Masih banyak orang yang bisa mengerjakan apa yang dia kerjakan. Suatu saat kita akan merasakan bahwa kita telah kehilangan orang-orang terbaik yang pernah ada di rumah atau di gereja kita. Semua kita telah diperlengkapi dengan keahlian masing-masing yang berbeda, dengan maksud agar bisa saling bekerja sama, saling melengkapi, dan saling menolong. Walaupun ada sebagian orang yang tidak terlalu menonjol dalam keahlian tertentu, tapi belajarlah untuk menghargai manfaat dari kehadiran mereka
dan kemampuan yang dipercayakan kepada mereka. Demikian ilustrasi yang baru saja kita dengarkan. Semoga Tuhan memberkati. Amin.